Assalamualaikum Bu Marlina, Waalaikumsalam, Pak. gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ya, terlihat sangat jelas di raut wajah Ibu ya, Ibu. Sedang, Insya Allah. ya. Baik, salah satu tujuan pertemuan kita hari ini yaitu untuk melakukan sebuah coach kepada coaching. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bu. Ya, jadi mungkin sebelum Ibu melakukan proses coach, mungkin ada hal-hal yang perlu kita ketahui bersama, yang mana untuk dapat melaksanakan atau melakukan sebuah proses coach, maka ada langkah-langkah yang harus kita pahami bersama agar kita dapat mendapatkan hasil yang baik pula. Baik, yang pertama itu kita harus mengetahui tentang jalur tirta. Mana alur tirta ini dia ada empat bagian, 4 tahap, yaitu yang pertama tujuan, kita harus mencari tujuan apa yang akan kita lakukan kepada coach kita sebentar. Kemudian setelah kita mengetahui apa tujuannya, maka kita saatnya kita untuk mengidentifikasi kira-kira apa masalahnya. Ya. Nah, setelah itu kita buat lagi seperti rencana yang akan menentukan arah dari hasil coach Ibu kepada rekannya. Gitu. Nah, jika rencana sudah ada, sudah jelas dan sudah matang, maka kita tinggal melakukan sebuah komitmen atau tanggung jawab kepada coach yang Ibu sementara proses, sehingga nanti akhir dari proses Ibu yang lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Kemudian yang kedua, hal yang harus kita ketahui bersama itu yaitu tentang penguasaan atau kemampuan inti dalam coach. Itu ada 3. Yang pertama, kita harus sebagai presence, hadir. Kita seolah-olah hadir penuh dalam kondisi yang dialami oleh seorang coach. Kemudian kita aktif mendengarkan apa yang sementara coach rasakan, dan yang terakhir kita harus memberikan sebuah yang berbobot agar dapat menentu arah dari proses. Nah, sebentar. Baik, dari saya cukup ya. Nanti sebentar saya akan merefleksi ulang tentang hasil proses coach Ibu kepada coachingnya. Baik Bu, terima kasih atas waktu untuk sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore Bu Muli. Selamat sore Bu Marlina. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Gimana nih Bu Muli? Kita ada waktu sekitar 20 menit saja nih. Katanya mau cerita-cerita. Ada yang mau diceritakan ya? Oh iya Bu Marlina. Kalau boleh tahu. Oke. Bu Marlina, begini loh. Kalau saya mengajar di dalam kelas itu, biasanya anak-anak itu tidak fokus belajar. Kalau saya menulis di papan tulis, anak-anak di belakang itu pada ribut, Bu Marlina. Jadi yang saya rasakan itu sangat mengganggu proses pembelajaran, karena proses pembelajaran itu tidak berjalan dengan lancar karena anak-anak tidak fokus. Oke. Jadi ceritanya nih Bu Muli lagi curhat tentang anak didiknya Bu Muli di kelas. Katanya mereka kalau belajar tidak fokus ya, tidak konsen. Akhirnya Bu Muli merasa terganggu gitu. Iya, betul. Oke. Kira-kira tujuan apa nih yang Ibu Muli inginkan dari cerita-cerita kita sore ini? Apa yang Ibu Muli inginkan? Iya.
Yang saya inginkan itu sebenarnya sangat simpel, Bu. Dalam pembelajaran Mm-mm. itu anak murid harus fokus apa yang saya berikan materinya. Anak-anak tidak usah ribut, anak harus Mm-mm. fokus. Itu yang saya inginkan karena dengan cukup itu pembelajaran yang saya berikan itu akan mudah atau gampang mereka terima. Akhirnya pembelajaran kita berjalan seperti biasa, lancar. Oke. Jadi ceritanya nih Bu Murli ingin apa ya? Ibu ingin anak-anak supaya belajarnya fokus. Jadi ceritanya Ibu Murli ingin membantu begitu. Iya, Ingin betul. membantu anak-anak supaya belajarnya lebih fokus sehingga pembelajarannya itu berjalan lancar. Begitu ya, kurang lebihnya. Oke. Selama ini kalau Ibu Murli melihat nih fokusnya anak-anak ini atau ketidakfokusnya anak-anak ini kepada ibu saat mengajar, kalau diibaratkan level, mereka berada di mana ini level tidak fokusnya? Di bawah standar, Bu. Kira-kira angka 5. 5. Kalau dia rata-rata berapa ya? Rata-rata yang ingin ibu capai dalam fokus belajarnya anak-anak itu berapa? Paling tidak 85%. Paling tidak. 85% lah ya fokusnya. Tapi yang kenyataannya fokusnya anak-anaknya ibu itu sekarang berada di level 50 50, Bu. gitu. Jadi level yang ibu inginkan berada di level 85. Oke. Kira-kira nih, gimana usaha ibu agar bisa sampai ke level 85% itu? Ada enggak Oh iya. upaya apa nih yang terlintas di benaknya Ibu Muli agar level fokusnya anak didik ibu di kelas bisa mencapai 85%? Apa nih? Betul, Bu. Yang saya lihat dari anak murid saya itu ketika saya mengajar dengan ceramah, mungkin saya lihat Mm-mm. mereka bosan. Jadi kalau sudah Mm-mm. bosan, sudah Mm-mm. ribut di dalam kelas, jadi Mm-mm. saya tidak fokus. Jadi saya rasa mungkin eh, media pembelajaran harus saya berikan yang lebih alternatif lagi, misalkan media elektronik atau apa yang bisa anak-anak terkesima, akhirnya tidak jadi ribut. Seperti itu, Bu, maunya. Oh gitu. Em, jadi menurut Ibu dirubah nih proses atau metode pembelajarannya yang tadinya menurut Ibu ceramah membuat mereka bosan gitu. Ada lagi selain merubah dari ceramah menjadi apa ya lebih atraktif mungkin lebih aktif atau menyediakan media pembelajaran yang alternatif yang membuat mereka terkesima gitu. Ada yang lain nih Bu yang di pikiran Ibu selain dari itu? Oh iya, mungkin dengan diadakannya kelompok belajar kecil di dalam kelas. Jadi mungkin itu Hmm. murid berjumlah 25 bisa dibagi menjadi 5 kelompok. Di dalam kelompok itu ada siswa pintar, siswa sedang, dan siswa yang kurang. Mm-mm. Jadi seperti Mm-mm. itu. Jadi dilihat keaktifannya bukan cuma Oke. hanya mungkin seperti itu. Mm-mm. Oke. Jadi begini, maksudnya Ibu nih dengan mengetahui apa ya? Apa sekarang disebut pembelajaran berdiferensiasi ya, kalau tidak salah. Iya. Kalau kita, ceritanya ini Ibu Muli ingin mendata dulu ya, mendata dulu kebutuhan belajar muridnya Ibu, habis itu dipisah-pisah lagi menjadi kelompok-kelompok kecil di kelas. Nah, itu bagus tuh. Itu tuh menjadi salah satu alternatifnya Ibu dalam merubah metode pembelajaran Ibu. Nah, menurut Ibu nih, selain cara-cara di atas, anak-anak didiknya Ibu itu sukanya diperlakukan seperti apa di kelas? Kalau Ibu Oh lihat iya. nih, kan mengajarnya Kalau udah lama. iya. Kalau menurut saya anak-anak murid saya itu senang melakukan hal-hal yang eh, tidak monoton. Jadi interaksi antar dua arah, bukan saja Mm-mm. saya dengan murid, tetapi Mm-mm. dia dengan temannya, bagaimana dia dengan temannya, murid dengan Oke. saya. Jadi banyak hal-hal yang kita lakukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas.
murid juga tidak terkekang mungkin. Jadi harus sama rata adilnya. Jadi begitu. Jadi saya tidak boleh apalagi namanya membeda-bedakan di dalam kelas. Kan biasa seperti itu. Oke. Menarik sekali nih Bu Muli. Nih udah banyak nih teknik-teknik atau mungkin apa selain merubah metode pembelajaran, habis itu Ibu Muli juga ingin membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kira-kira dalam melakukan kegiatan-kegiatan Ibu Muli tersebut ada enggak pihak-pihak lain yang bisa mendukung mungkin sehingga pembelajaran ini tidak mentok di ibu saja, mungkin selain berimplikasi ke ibu mungkin bisa berimplikasi ke guru lain, mungkin ada yang bisa bantu ibu dalam mengeksekusi nih strategi yang sudah ibu dapatkan. Oh iya Bu, dalam hal ini saya tidak bisa juga mengajar secara langsung tanpa berkolaborasi dengan guru lain di sekolah saya. Apakah mungkin yang saya ajar ini baik menurut saya, tapi tidak terlalu bagus dengan guru-guru lain. Jadi ada kalanya saya itu harus meminta pendapat dengan guru-guru di sekolah saya atau guru-guru yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, karena saya masih baru. Jadi saya tuh banyak perlu bertanya. Betul Bu. Nah, kalau menurut pengamatannya Ibu nih sebagai guru SD di situ yang mungkin masih baru ya, dan tentunya di sekolahnya Ibu banyak guru-guru senior. Kalau Ibu lihat mereka cenderungnya itu metode mengajarnya apakah sama dengan Ibu yang selama ini yang mungkin menurut Ibu bikin mereka bosan, atau mereka sudah menerapkan cara-cara yang Ibu kemukakan tadi yang atraktif, menyenangkan? Bagaimana Ibu lihat di sekolahnya Ibu? Oh iya. Sebenarnya kalau guru-guru senior itu saya lihat belum ya, mereka belum menerapkan. Tapi kalau guru-guru yang baru, guru-guru di atas saya sedikit itu sudah menerapkan pembelajaran media itu. Tinggal bagaimana saya dapat mengikuti mereka atau meminta pendapat-pendapat lain. Siapa tahu mereka punya alternatif lain yang bisa saya contohi. Oke, betul sekali yang Ibu Muli katakan tadi. Kalau saya lihat dari catatan saya, ya apa yang Ibu Muli ungkapkan itu semuanya teknik mengajar yang up to date. Nah, menurut Ibu nih, bisa enggak ini semua mengcover kebosanan mungkin atau ketidakfokusan anak-anak menurut Ibu? Oh iya. Saya pernah lihat di lingkungan sekolah itu ketika anak-anak itu menemukan pembelajaran yang baru, mereka itu mereka dulu diam dulu bilang wow ini sudah bagus. Jadi mereka itu diam dulu, lihat dulu pembelajarannya. Jadi saya rasa ini media pembelajaran sangat membantu. Oke. Nah, di sini saya lihat Ibu ingin menerapkan beberapa strategi nih, dan sudah adalah pihak-pihak atau teman-teman rekan sejawatnya Ibu yang ingin Ibu ajak berkolaborasi. Nah, kira-kira dari beberapa langkah pembelajaran yang ingin Ibu ubah, yang mana duluan nih yang ingin Ibu pakai, yang ingin Ibu gunakan di media pembelajaran yang alternatif atau pembagian kelompok kecil yang berdiferensiasi? Mana nih duluan? Yang pertama itu kelompok kecil mungkin. Kelompok kecil dulu. Oke, berarti pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, bagaimana cara Ibu untuk melakukan pengelompokan kecil tadi? Dengan cara apa tuh menurut Ibu? Iya, kan kalau di dalam kelas itu saya sudah lihat anak murid saya yang bisa, yang bilang dan yang kurang. Saya sudah mempunyai catatan khusus tentang perilaku mereka dengan tingkat kecerdasan. Saya sudah bisa pilih-pilih, saya sudah bisa atur dibagi menjadi 5 kelompok. Oke. Nah, kira-kira kapan nih Ibu Muli bisa
memulai pembelajaran berdiferensiasinya nih untuk menghilangkan kebosanan anak-anak supaya bisa lebih fokus belajar? Kapan nih bisa di action di kelas? Oh iya, karena ini masih dalam proses ulangan, jadi kita nggak bisa belajar kelompok. Kita duduk sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Setelah selesai ulangan ini, insya Allah mungkin hari Senin sudah bisa kita atur. Senin depan, insya Allah. Oke. Menarik sekali Ibu Muli apa yang Ibu Muli sampaikan, dan saya sangat setuju sekali dengan apa yang Ibu utarakan. Memang dalam pembelajaran berdiferensiasi itu bisa bisa mengcover kebutuhan anak sehingga anak-anak tidak merasa bosan, ya bisa fokus, apalagi tuh bisa tertarik dan seterusnya. Oke, saya terkesima dengan pertemuan kita kali ini, tapi saya masih penasaran Ibu. Kira-kira bagaimana ini hasilnya setelah Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang notabene kelasnya Ibu kelas rendah ya, kalau tidak salah ya. Pasti menarik deh Bu, pasti menarik. Saya yakin ini pasti menarik. Dan saya ingin sekali mendengar ceritanya Ibu tentang keberhasilan Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas rendah. Dan saya ingin kita ketemu lagi biar saya dengar cerita-ceritanya Ibu yang pasti seru. Bisa ya Bu? Siap, siap. Oke, nanti kita buat jadwal dulu kapan kita ketemu. Saya ingin lagi dengar cerita-cerita menariknya dari Ibu. Oke, gimana perasaan Ibu? Apa yang Ibu dapatkan setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah, saya sudah lega, khususnya dalam pernyataan tentang hari ini tentang kebosanan siswa sudah terjawab. Kita laksanakan apa yang kita diskusikan tadi dan saya bisa terapkan hingga saya bisa mengajar dengan baik. Oke. Good job buat Ibu Mulyana. Jangan lupa telepon saya kalau Ibu ingin curhat-curhat lagi tentang ceritanya Ibu yang seru, dan saya siap mendengarkan. Oke? Terima kasih. Selamat siang. Sama-sama, selamat siang. Ya. Oke, lanjut. Pak Jus. Betul, Pak Jus. Halo Bu Mar. Iya. Saya lihat ini wajahnya senyum-senyum cerah ya, mengkilat ya. Artinya Ibu mungkin dalam kondisi sehat ya dan bahagia. Insya Allah. Ya, jadi mungkin sedikit kita merefleksi tentang hasil coach kita kepada coaching. Jadi pada umumnya kalau untuk saya alur-alur yang memang itu harus kita laksanakan itu memang sudah secara mungkin sudah semuanya sudah masuk. Artinya dari awal kemudian kita masuk ke inti dan kita masuk ke dalam rencana dan tanggung jawab. Hanya satu yang saya bisa pesankan bahwa jadi terkadang tapi bukan Ibu ya, tapi terkadang kita lupa bahwa antara coach dan coaching itu adalah mitra, tidak ada yang berbeda. Ya, jadi kita punya kedudukan jabatan pada saat proses diskusi itu rata. Jadi jika rata atau mitra, maka di situ akan terjalin suasana yang nyambung, yang bersahabat. Kita itu bisa bersatu. Kita mungkin ketika coachingnya senyum, maka kita juga senyum. Kalau coachingnya itu serius, maka kita juga harus serius. Jadi kita betul-betul presence dalam perasaan yang sementara atau yang kita anggap sebagai mitra. Kemudian mampu inti rasa saya anggap sudah oke. Artinya setiap dalam merespon keluh kesah
seorang coach, maka kita bisa merespon, entah kita bersenyum, mengangkat kepala, mengatakan iya, dan saya rasa itu memang harus kita lebih harus kita lebih lagi supaya kedepannya kita bisa menjadi seorang coach yang sempurna. Kalau mungkin sempurna mungkin tidak ada ya, tidak ada manusia yang sempurna, tapi minimal kita bisa lebih meningkatkan diri lagi dalam menjadi seorang coach. Kemudian ya, itu mungkin dari saya cukup. Nanti kalau ada waktu kita bisa berjumpa lagi dan kita bisa saling sharing lagi ya Bu. Oke. Kalau untuk mengenai Berapa menit lagi waktu? pertanyaan, saya rasa sudah mewakili dari apa yang sudah Ibu lakukan. Tinggal kita masing-masing saja berefleksi diri sendiri untuk menentukan kemampuan kita. Baik, cukup ya Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Pak Jo. Ya, senang berjumpa dengan Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.